Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sesi 8 ini, akan kami uraikan kepada Anda tentang keturunan Sunan Gunung Jati di Banten, yaitu Maulana Hasanuddin. Kesultanan Banten tahun 1527 sampai tahun 1813. Wilayah Banten pada masa Maulana Hasanuddin, yang menguasai Selat Sunda pada kedua sisinya ibu kota Surosowan, kota Intan bahasa Sunda, Jawa, Melayu, Arab, agama Islam, pemerintahan Kesultanan Sultan tahun 1527 sampai tahun 1552 sebagai bawahan Demak tahun 1552 sampai tahun 1570 Maulana Hasanuddin tahun 1651 sampai tahun 1683 Ageng Tirtayasa Sejarah, serangan atas Kerajaan Sunda 1527 aneksasi oleh Hindia Belanda 1813. Kesultanan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Selama hampir 3 abad Kesultanan Banten mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa, yang di waktu bersamaan penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhir runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan. Dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Pembentukan awal The Stad Bantam, lukisan cukilan lempeng logam, engraving, karya Francois Valentin, Amsterdam, 1726. 3. Pada awalnya kawasan Banten juga dikenal dengan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk perluasan wilayah juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugal dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugal dari Melaka tahun 1513. Atas perintah Trenggana, bersama dengan Fathahillah melakukan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Selain itu ia juga telah melakukan kontak dagang dengan Raja Malangkabu, Minangkabau, Kerajaan Indrapura, Sultan Munawar Syah dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Seiring dengan kemunduran Demak terutama setelah meninggalnya Trenggana, 6. Banten yang sebelumnya fazal dari Kerajaan Demak, mulai melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Maulana Yusuf anak dari Maulana Hasanuddin, naik tahta pada tahun 1577, melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Kemudian ia digantikan anaknya Maulana Muhammad, yang mencoba menguasai Palembang tahun 1596 sebagai bagian dari usaha Banten dalam mempersempit gerakan Portugal di Nusantara. Namun gagal karena ia meninggal dalam penaklukan tersebut. Pada masa Pangeran Ratu anak dari Maulana Muhammad, ia menjadi raja pertama di Pulau Jawa yang mengambil gelar Sultan.
pada tahun 1638 dengan nama Arab Abu al-Mafahir Mahmud Abdul Qadir. Pada masa ini Sultan Banten telah mulai secara intensif melakukan hubungan diplomasi dengan kekuatan lain yang ada pada waktu itu. Salah satu diketahui surat Sultan Banten kepada Raja Inggris, James pertama tahun 1605 dan tahun 1629 kepada Charles Pangeran Bunganom yang menikah dengan Ratu Nyawa dari Demak tidak berputra. Suatu ketika, ia pergi ke Cirebon melalui jalan laut. Di tengah laut, dekat pantai Gebang, perahu yang ditumpanginya diserang oleh perompak. Pangeran Bunganom beserta para pengiringnya dibinasakan. Mayatnya dilempar ke laut dan terdampar di pesisir Mundu. Pangeran Bunganom kemudian dimakamkan di pantai Mundu dan bergelar Pangeran Sedang Lautan. Atas perintah Susuhunan Jati, gerombolan perompak akhirnya dapat dihancurkan oleh Kesatuan Bersenjata Bala Bantuan dari Cirebon di bawah komando Ki Gedeng Bungko. Kipra Putra Pati Unus di Banten. Sebagian riwayat turun-temurun menyebutkan Pangeran Yunus, Raden Abdullah Putra Pati Unus, ini kemudian dinikahkan oleh Maulana Hasanuddin dengan putri yang ketiga, Fatimah. Tidak mengherankan, karena Kesultanan Demak telah lama mengikat kekerabatan dengan Kesultanan Banten dan Cirebon. Selanjutnya Pangeran Yunus yang juga banyak disebut sebagai Pangeran Arya Jepara dalam sejarah Banten, banyak berperan dalam pemerintahan Sultan Banten kedua Maulana Yusuf, adik ipar beliau, sebagai penasehat resmi Kesultanan. Dari titik ini keturunan beliau selalu mendapat pos penasehat Kesultanan Banten, seperti seorang putra beliau Raden Arya Wangsa yang menjadi penasehat bagi Sultan Banten ketiga Maulana Muhammad dan Sultan Banten keempat Maulana Abdul Qadir. Ketika penaklukan kota Pakuan terakhir 1579, Raden Arya Wangsa yang masih menjadi panglima dalam pemerintahan Sultan Banten kedua Maulana Yusuf, yang juga paman beliau sendiri karena ibunda beliau adalah kakak dari Maulana Yusuf yang dinikahi Raden Abdullah Putra Pati Unus, mempunyai jasa besar, sehingga diberikan wilayah kekuasaan Pakuan dan bermukim hingga wafat di desa Lengkong, sekarang dekat Serpong. Raden Arya Wangsa menikahi seorang putri istana Pakuan dan keturunannya menjadi Adipati Pakuan dengan gelar Sultan Muhammad Wangsa yang secara budaya menjadi panutan wilayah Pakuan yang telah masuk Islam, Bogor dan sekitarnya, tapi tetap tunduk di bawah hukum Kesultanan Banten. Seperti yang disebut di atas, Raden Arya Wangsa kemudian lebih banyak berperan di Kesultanan Banten sebagai penasehat Sultan. Setelah beliau wafat kiprah keluarga Pati Unus kemudian diteruskan oleh putra dan cucu beliau para Sultan Pakuan Islam hingga Belanda menghancurkan Keraton Surosoan di zaman Sultan Ageng Tirtayasa, 1683, dan membuat Keraton Pakuan Islam, sebagai cabang dari Keraton Banten, ikut lenyap dari percaturan politik dengan Sultan yang terakhir Sultan Muhammad Wangsa II bin Sultan Muhammad Wangsa pertama bin Raden Arya Wangsa bin Raden Abdullah bin Pangeran Sabranglor bin Raden Muhammad Yunus Jepara ikut menyingkir ke pedalaman Bogor sekitar Ciampea. Pangeran Jayakarta sama dengan Pangeran Jayakarta alias Sungerasa adalah nama seorang penguasa kota pelabuhan Jayakarta, yang menjabat sebagai wakil dari Kesultanan Banten. Kekuasaan Banten atas wilayah ini berhasil direbut oleh Belanda, setelah Pangeran Jayakarta dikalahkan oleh pasukan VOC di bawah pimpinan Jan Pieter Zoon pada tanggal 30 Mei tahun 1619. Asal-usul Pangeran Jayakarta masih samar. Dalam situs internet pemerintah Jakarta Timur disebutkan, Pangeran Jayakarta adalah nama lain dari Pangeran Ahmad Jakarta, putra Pangeran Sungerasa Jayawikarta dari Kesultanan Banten. Namun ada juga yang menganggap Pangeran Jayakarta adalah Pangeran Jayawikarta. Menurut Hikayat Hasanuddin dan Sajarah Banten Rante-Rante yang disusun pada abad ke-17, yaitu sesudah Sajarah Banten, 1662/3, Pangeran Jayakarta atau Jayawikarta adalah putra Tubagus Angke dan Ratu Pembayun, Puteri Hasanuddin, anak Sunan Gunung Jati.
Menurut Adolf Haken SJ dalam buku Sumber-sumber Asli Sejarah Jakarta Jilid 2, silsilah ini tidak sesuai dengan sumber-sumber sekunder lain karena sumber-sumber yang digunakan oleh hikayat mengandung banyak cerita dongeng. 1. Peran politik di Banten. Pada tahun 1596 Pangeran Muhammad, penguasa Banten ketiga, gugur waktu menyerang Palembang. Putra satu-satunya ialah Abdul Qadir, yang baru berusia 5 bulan. Maka dipilihlah seorang Mangkubumi yang sekaligus menjadi wali putra itu. Tetapi Mangkubumi ini wafat pada tahun 1602. Maka ibu putra mahkota menjadi wali dan menikah dengan Mangkubumi yang ketiga. Karena ayah tiri disayang putra mahkota Banten dan dihormati rakyat, maka para pangeran menjadi iri dan memberontak. Pangeran dari Jayakarta datang dengan banyak bawahannya sehingga pemberontak mengalah dan berdamai. Panembahan Ratu I, Sultan Cirebon keempat, tahun 1570 sampai tahun 1649, sama dengan sepeninggal Fathahillah, oleh karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja. Tahta kerajaan jatuh kepada cucu Sunan Gunung Jati yaitu Pangeran Mas, putra tertua Pangeran Dipati Carbon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Sunan Amangkurat Agung adalah putra ke-10 Sultan Agung Hanyakrakkusuma dan merupakan putra kedua dari permaisuri kedua yang bernama Raden Ayu Wetan. Permaisuri pertama Sultan Agung Hanyakrakkusuma bernama Kanjeng Ratu Kulon, Ratu Emas Tinumpak. Permaisuri pertama ini setelah melahirkan putranya yang diberi nama Raden Mas Sawawera diusir dari keraton dan tempatnya digantikan oleh permaisuri kedua. Setelah permaisuri pertama meninggalkan keraton, permaisuri kedua diganti namanya menjadi Kanjeng Ratu Kulon. Amangkurat pertama lahir pada tahun 1619 dengan nama Raden Mas Saidin kemudian diberi nama Jibus dan Rangkah, yang berarti semak berduri, tutup batas. Sebagai putra mahkota secara resmi ia diberi nama Pangeran Arya Mataram. Raja ini juga dikenal dengan nama Susuhunan Amangkurat Senapati Ingalaga, Susuhunan Tegalwangi, dan Sultan Pleret. Sering pula ia disebut dengan nama Tegalwangi saja. Ia diberi nama Tegalwangi karena meninggal di Tegalwangi, daerah Tegal, Jawa Tengah, dalam pelariannya karena penyerbuan Trunajaya. Raja ini pula lah yang memindahkan keratonnya dari Kerta ke Pleret tidak lama setelah ia menerima tampuk pimpinan pemerintahan. Usaha pemindahan keraton itu sendiri sebenarnya telah dimulai sejak tanggal 26 Januari tahun 1648 semasa Sultan Agung masih memegang pemerintahan. Amangkurat Tegalwangi pernah menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh adiknya sendiri yang bernama Pangeran Alit, Raden Mas Alit, putra kedua Kanjeng Ratu Kulon, yang mendapat dukungan kaum ulama Mataram. Menurut cerita tutur pemberontakan Pangeran Alit terjadi karena hasutan Tumenggung Pasingsingan, pengasuh Pangeran Alit dan anaknya yang bernama Tumenggung Agrayuda. Kedua Tumenggung itu mengobarkan nafsu Pangeran Alit untuk menjadi raja dan mereka menjamin bahwa separuh Mataram berpihak kepadanya. Akan tetapi pemberontakan Pangeran Alit tidak berhasil karena rencananya terburu diketahui oleh pihak Amangkurat Tegalwangi. Pangeran Alit sendiri tewas karena tergores oleh kerisnya sendiri yang beracun. Untuk membalas dendam atas dukungan kaum ulama Mataram terhadap adiknya yang memberontak itu, Amangkurat memerintahkan 4 orang kepercayaannya untuk melakukan sapu bersih kaum ulama. 4 orang kepercayaannya itu adalah Raden Mas atau Pangeran Arya, Tumenggung Nata Airnawa atau Kiai Suta, Tumenggung Pati, Tumenggung Suranata, Tumenggung Demak, dan Kiai Ngabe Wirapatra. Dalam tragedi ini sebanyak 5-6 ribu orang ulama tewas dibantai secara mengerikan. Setelah Panembahan Ratu I meninggal dunia pada tahun 1649, pemerintahan Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Rasmi atau Pangeran Karim, karena ayah Pangeran Rasmi yaitu Pangeran Sedainggayam atau Panembahan Adiningkusuma meninggal lebih dahulu. Pangeran Rasmi kemudian menggunakan nama gelar ayahnya almarhum yakni Panembahan Adiningkusuma yang kemudian dikenal pula dengan sebutan Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu II. Rujukan:
Panembahan Girilaya pada masa pemerintahannya terjepit di antara dua kekuatan kekuasaan, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Banten merasa curiga sebab Cirebon dianggap lebih mendekat ke Mataram. Amangkurat pertama adalah mertua Panembahan Girilaya. Mataram di lain pihak merasa curiga bahwa Cirebon tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri, karena Panembahan Girilaya dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten adalah sama-sama keturunan Pajajaran. Kondisi ini memuncak dengan meninggalnya Panembahan Girilaya di Kartasura dan ditahannya Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya di Mataram. Rujukan: Panembahan Girilaya adalah menantu Sultan Agung Hanyakrokusumo dari Kesultanan Mataram. Makamnya di Yogyakarta, di Bukit Girilaya, dekat dengan makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul. Menurut beberapa sumber di Imogiri maupun Girilaya, tinggi makam Panembahan Girilaya adalah sejajar dengan makam Sultan Agung di Imogiri. Sultan Abu Al-Mafahir Mahmud Abdul Qadir, Pangeran Ratu Kasultanan Banten, berputra Sultan Abdul Mali Ahmad Kenari, putra mahkota Ratu Dewi Ratu Ayu Pangeran Arya Banten Ratu Mira Pangeran Sudamanggala Pangeran Rana Manggala Ratu Belimbing Ratu Gedong Pangeran Arya Maduraja Pangeran Kidul Ratu Dalem Ratu Lor Pangeran Seminingrat Ratu Kidul Pangeran Arya Wiratmaka Pangeran Arya Danuwangsa Pangeran Arya Prabangsa Pangeran Arya Wirasuta Ratu Gading Ratu Pandan Pangeran Wirasmara Ratu Sandi Pangeran Arya Jayaningrat Ratu Citra Pangeran Arya Adiwangsa Pangeran Arya Sutakusuma Pangeran Arya Jaya Santika Ratu Hafsah Ratu Pojok Ratu Pacar Ratu Bangsal Ratu Salamah Ratu Ratmala Ratu Hasanah Ratu Husairah Ratu Kelumpuk Ratu Jiput. Artikel di bawah ini adalah bagian dari seri Sejarah Indonesia. Garis waktu Sejarah Indonesia Sejarah Nusantara. Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kutai abad keempat Tarumanagara 358 sampai 669. Kalingga, abad ke-6 sampai ke-7, Sriwijaya, abad ke-7 sampai ke-13, Sailendra, abad ke-8 sampai ke-9, Kerajaan Medang, 752-1006, Kerajaan Kahuripan, tahun 1006 sampai tahun 1045, Kerajaan Sunda, 932-1579, Kediri, tahun 1045 sampai tahun 1221, Darmasraya, abad ke-12 sampai ke-14, Singhasari, tahun 1222 sampai tahun 1292, Majapahit, tahun 1293 sampai tahun 1500, Malayapura, abad ke-14 sampai ke-15, Kerajaan Islam Penyebaran Islam, tahun 1200 sampai tahun 1600, Kesultanan Samudera Pasai, tahun 1267 sampai tahun 1521, Kesultanan Ternate, 1257 sekarang, Kerajaan Pagaruyung, tahun 1500 sampai tahun 1825, Kesultanan Malaka, tahun 1400 sampai tahun 1511, Kerajaan Indrapura, tahun 1500 sampai tahun 1792, Kesultanan Demak, tahun 1475 sampai tahun 1548, Kesultanan Kalinyamat, tahun 1527 sampai tahun 1599, Kesultanan Aceh, tahun 1496 sampai tahun 1903, Kesultanan Banten, tahun 1527 sampai tahun 1813, Kesultanan Cirebon, tahun 1552 sampai tahun 1677, Kesultanan Mataram, tahun 1588 sampai tahun 1681, Kesultanan Siak, tahun 1723 sampai tahun 1945, Kerajaan Kristen Kerajaan Larantuka, tahun 1600 sampai tahun 1904, Kolonialisme bangsa Eropa Portugis, tahun 1512 sampai tahun 1850, VOC, tahun 1602 sampai tahun 1800 Belanda,
Tahun 1800 sampai tahun 1942, kemunculan Indonesia Kebangkitan Nasional, 189. 9-1942, pendudukan Jepang. Tahun 1942 sampai tahun 1945, Revolusi Nasional. Tahun 1945 sampai tahun 1950, Indonesia Merdeka Orde Lama. Tahun 1950 sampai tahun 1959, demokrasi terpimpin. Tahun 1959 sampai tahun 1965, masa transisi. Tahun 1965 sampai tahun 1966, Orde Baru. Tahun 1966 sampai tahun 1998, era reformasi. 1998 sekarang. Demikianlah untuk video sesi 8 ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan Anda. Untuk video berikutnya, akan kami sampaikan terkait riwayat atau sejarah yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.